Oke, sekarang kita akan coba menampilkan brand-brand daripada nama ya, nama brand dari ID-ID brand ini. Ya, kita sudah berhasil menampilkan ID-nya, tapi sekarang yang kita butuhkan adalah brand name-nya karena customer tidak perlu tahu ID dari brand itu sebenarnya apa. Jadi kita balik lagi ke sini. Sekarang kita joinkan, bukan hanya V product, tapi kita joinkan, kita gabungkan ya antara V product dengan V brand. Karena yang kita akan ambil adalah brand name. Brand name itu adanya di V brand. Nah, yang dijoinkan dengan V brand ini berdasarkan apanya yang perlu dijoinkan. Untuk mempermudah penulisan, saya akan menginisialkan yang V product ini sebagai A dan yang V brand ini sebagai B. Anda boleh menginisialkan apa saja, tapi saya senang satu huruf supaya gampang. Jadi cepat. Jadi saya nggak perlu nulis panjang-panjang. Jadi V product itu sebagai A dan V brand itu sebagai B. Di join on, jadi di joinnya di mana digabungkannya, dia akan mencari yang A yaitu V product dengan field brand ID. Jadi pakai titik ya, kalau pakai SQL ini pakai titik A dot brand ID. Jadi dia mengambil tabel A yaitu V product yang fieldnya brand ID itu sama dengan B yaitu adalah V brand yang fieldnya atau kolomnya adalah brand ID juga. Jadi eh, SQL akan mengeluarkan tampilan brand ID karena kita sini sekarang masih select distinct brand ID yang hasil joinan daripada produk dan brand, tapi di joinnya atau yang dicek sama adalah brand ID-nya sama antara V product dan V brand. Dan di sini berhubung saya akan tambahkan selain brand ID, saya juga akan ambil brand name. Nah, untuk supaya nggak terjadi kesalahan seperti pada header, di sini akan saya tambahkan brand ID yang B. Anda boleh ambil yang B, boleh ambil yang A, karena ini kita join ini sama aja. Jadi Anda bisa ambil ID brand dari tabel produk maupun tabel brand. Tapi biar gampang aja dari tabel brand karena kita mengambil brand ID. Brand name otomatis adanya di brand ID. Jadi saya akan tulis B, ya. B.brand ID, brand name. Yang kategorinya adalah sesuai dengan URL get kita, yaitu kita sudah tampung di get ID. Dan produk status sama dengan 1. Sekarang kita tambahkan brand status. N brand status sama dengan 1. Nah, bagi yang kemarin ini mungkin saya terlalu cepat menjelaskan status ini, saya terbiasa untuk menambahkan field status hampir di setiap tabel saya. Ini terutama untuk produk-produk ya. Ini fungsinya adalah jika suatu saat owner atau pemilik web ingin menghidden atau menyembunyikan satu brand atau satu produk atau satu kategori untuk sementara waktu, maka dia tidak perlu menghapus database, ya. Cukup statusnya diubah menjadi nol. Karena di sini kita setiap kali kita mengquery kita akan kita akan mengambil yang statusnya adalah satu bukan nol. Jadi itu cara saya dan sepertinya juga saya lihat beberapa contoh juga selalu menggunakan itu. Mungkin namanya beda. Di saya memberikan namanya status ya. Jadi statusnya satu atau nol. Kalau satu itu berarti di show, kalau nol itu berarti di hide atau tidak ditampilkan. Jadi dengan begini kita selalu dapat menghidden atau menyembunyikan brand, produk, description, order bisa kita hidden, dan banyak sekali yang bisa kita hidden supaya customer tidak bisa melihat, tapi tanpa perlu repot-repot ownernya menghapus. Karena mungkin tujuannya untuk sementara cuma perlu ditutup sementara aja, tapi si owner nggak pengen ngapus supaya nanti kalau saat di load ulang dia harus ngetik panjang lebar lagi. Oke. Dan untuk penulisan query, di sini kita bisa perhatikan agak sedikit beda dengan header. Jika header saya menuliskannya banyak sekali menggunakan tanda kutip dan selalu digabungkan dengan titik. Ada dua cara dalam penulisan query di PHP supaya mudah dibaca. Saya selalu memisahkannya per baris berdasarkan fungsi dari baris itu. Di mana di sini fungsi yang pertama, baris pertama fungsinya adalah menselect apa aja yang pengen saya tampilkan. Lalu yang kedua adalah dari mana, jadi saya mudah membacanya. Dan di join dengan baris baru lagi
where baris baru lagi, and baris baru lagi, dan end baris baru lagi. Anda juga bisa masukkan order by dan segala macam. Dan Anda bisa menuliskan enter-enter ini tanpa menggunakan tanpa perlu berkali-kali menulis tanda kutip dua, boleh. Jadi ini dia akan diambil sebagai satu teks sepanjang ini berikut dengan spasi-spasi putih di samping kiri dan kanannya, kan ini semua masih dalam satu quote ya. Atau jika Anda ingin lebih efisien dalam Anda cukup sensitif terhadap cara SQL Anda meload atau menerima function SQL query, Anda bisa seperti yang saya tulis di header, di mana setiap baris saya akan tutup, lalu saya gabungkan dengan baris yang kedua dengan menggunakan titik. Nah, tapi permasalahannya adalah saat Anda melakukan ini, jangan lupa untuk memberikan spasi di awal baris baru ataupun spasi di akhir baris di sini. Ya, kalau Anda pengen spasi sini boleh atau spasi ini. Tujuannya adalah saat nanti ini digabung semua jadi satu kalimat, ada spasi di antara brand name dan form. Karena kalau jika Anda nggak di spasi, berarti nanti SQL akan melihat ini menjadi satu teks dan ini akan langsung nggak ada spasi langsung form. Jadi dia nggak valid gitu. Dia nggak mengenal adanya brand name form. Itu dia nggak mengenal field karena sebenarnya ini kan sebenarnya perintah kan. Form itu dari gitu kan bukan nama fieldnya. Ya jadi perlu Anda enter. Yang ini juga perlu Anda tutup. Anda coba lagi di sini titik, kutip, spasi lagi. Jadi kalau Anda ingin efisien dalam mengquery, Anda mau tipe orang yang sensitif itu, Anda boleh melakukan ini jika Anda rajin. Atau jika Anda malas, Anda bisa menuliskannya seperti tadi barusan tanpa perlu pakai titik-titik, kutip-kutip berulang-ulang. Jadi sama aja. Kalau Anda merasa database Anda termasuk kecil ya mungkin hanya di bawah dari 10 mega database Anda nggak perlu melakukan hal ini. Tapi tidak ada salahnya membiasakan penulisan seperti ini supaya jika suatu saat nanti Anda mengerjakan suatu proyek yang mungkin database sampai bergiga-giga, ini akan sangat berpengaruh terhadap waktu query Anda karena semakin panjang teksnya ini berarti akan semakin lama dibaca oleh server. Oke, untuk tambahan juga saya akan sekaligus mengorder dia atau mengurutkannya order by karena sudah ada brand name di sini, brand name. Jadi brand name berdasarkan abjad jadi ascending. Oke, kita save. Kita coba cek, kita balik sini dan kita refresh. Oke, masih 123 karena yang saya echo masih brand ID. Saya akan ganti jadi brand name. Ya, kita refresh. Nah, akhirnya keluarlah brand name ini ya. Bavipat, Holika Holika, Nature Republic, Skin Food, dan The Face Shop. Diurutkan tidak berdasarkan ID lagi, tapi sekarang berdasarkan urutan abjad. Oke. Nah, ini untuk brand. Sorry, saya membuka Photoshop. Ini untuk brand. Lalu juga saya akan memberikan pilihan untuk macam-macam sih ya. Tapi kita akan buat bukan cuma pengen ditampilkan, tapi ini pengen saya jadikan sebagai filter. Maka saya akan buat sebuah kelompok grup checkbox di sini. Jadi dia bisa melakukan multiple selection. Nggak cuma satu aja, bukan radio button tapi pakai checkbox. Untuk sementara gini dulu, echonya akan saya hapus karena saya nggak pengen dia echo langsung. Kita langsung masuk ke HTML. Jadi kita tutup dulu PHP-nya, tapi kurung kurawalnya jangan sampai dihilangkan ya. Kita buka lagi untuk penutupan kurung kurawal. Di sini kita akan menuliskan kode HTML. Kita balik ke kode HTML di mana di sini kita bikin input ID-nya adalah sesuatu, ID-nya brand ya. Ini adalah brand. Brand apa itu tergantung dari nanti. Jadi saya kosongkan terlebih dahulu. Saya tinggalkan underscore seperti ini. Lalu kelasnya adalah input check. Sepertinya saya belum buat kelas ini, tapi saya akan buat nanti. Jadi saya membiasakan diri setiap kali saya membuat suatu input, saya selalu masukkan ke dalam input check supaya saat nanti saya men-setnya CSS-nya ke dalam index.css, semua halaman di page itu yang memiliki input checks tipenya adalah sama, bentuknya sama. Jadi tidak ada yang berbeda berbeda sendiri nanti jadi nggak sinkron kan.
Saya masukkan kelas dulu, walaupun kelasnya belum saya definisikan. Kita juga perlu name ya, karena ini adalah suatu input. Dan value juga, tapi untuk sementara saya kosongkan dulu. Untuk input ini, untuk input check, kita bisa tutup ya, dan kita tulis, sorry, untuk input check sepertinya bisa langsung di close ya, karena dia hanya berupa checkbox. Oke, kita coba cek ya. Checkbox, oh sorry, tipenya kita belum set ya. Ada type di sini. Type-nya adalah checkbox. Oke. Oke, jadi checkbox ya ada 5 sesuai dengan brand kita, ada 5. Jangan lupa kita berikan BR supaya pindah baris. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan tuliskan teks-teksnya, yaitu tadi brand name ya. Jadi di sini kita masukkan ke paragraf. Oh, jangan paragraf ya, nanti dia enter. Jadi paragrafnya harus melingkupi input. Ya, kita harus tulis paragraf seperti ini. Dan inputnya harus di dalam paragraf supaya paragraf kita nggak satu baris dengan checkbox, jadi nggak enter sendiri. Oke, input langsung kita tulis aja, masuk ke PHP echo row get yang brand name. Oke, kita tutup PHP-nya, kita balik ke HTML lagi, paragraf sudah ditutup, otomatis BR kita nggak perlukan karena paragraf itu otomatis akan selalu line break ya setiap kali paragraf. Kita coba cek, ya sudah keluar ya, jadi ada checkbox, ada keterangannya ini checkbox apa. Oke, itu cara pembuatan untuk input checkbox. Nah, tentunya ini belum berfungsi apa-apa, tapi yang pasti layoutnya sudah jadi. Dan saya akan beri judul di sini, misalkan saya kasih komen dulu. Misalkan saya kasih komen filter brand. Jadi ini adalah section filter untuk brand. Oke. Lalu ada filter lain. Kita tutup ya. Di sini filter. Oh, harusnya kita masukkan ke div katalog filter ya. Jadi saya akan copy paste ini. Saya masukkan semua ke dalam filter yang sudah saya buat div-nya tadi. Oke, seperti itu. Sedikit saya rapikan dulu. Tab masuk ke dalam. Oke, sekarang filter brand ada. Sekarang filter color. Karena kita bisa memfilter produk-produk kita itu berdasarkan warna. Nah, untuk warna ini perlu database baru. Jadi kita akan sekaligus untuk video selanjutnya saya akan memulai menyicil membuat halaman admin di mana owner bisa langsung mengedit atau memasukkan atau mendelete database tanpa perlu masuk ke MySQL. Jadi semua done by HTML. Kita sudah membuat kode SQL atau query SQL untuk menampilkan data, yaitu select. Nah, untuk halaman admin akan banyak sekali kita melakukan query SQL, yaitu adalah ya pertama di select juga di show untuk menampilkannya sudah ada apa, untuk mengupdate, update from, lalu ada delete juga, delete from, menghapus, dan insert into, yaitu memasukkan suatu input data baru ke tabel tertentu.